Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ikhtiari Kusuma. Dan saya Ria Atika Salinugroho. Kami mahasiswi program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Kami sebagai peserta KKN Alternatif FKIP tahun 2020 yang akan menyajikan video pembelajaran tentang teks prosedur kompleks kelas 10 semester ganjil. Selamat menyimak. Langsung saja masuk pada inti materi teks prosedur kompleks. Pertama, saya akan menjelaskan pengertiannya. Teks prosedur kompleks adalah teks yang menjelaskan langkah-langkah secara lengkap dan jelas tentang cara melakukan sesuatu. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, prosedur berarti tahap-tahap kegiatan untuk menyelesaikan suatu aktivitas. Jadi, sebuah teks prosedur memberitahu kita bagaimana sesuatu dikerjakan melalui serangkaian langkah atau tindakan. Informasi dalam teks prosedur disajikan dengan urutan peristiwa yang logis. Selanjutnya, struktur teks prosedur kompleks ada 5. Yang pertama, judul. Judul adalah kepala karangan dari teks prosedur kompleks. Contohnya, cara menggunakan ATM, cara berobat di rumah sakit, dan lain-lain. Yang kedua, pendahuluan. Pendahuluan merupakan bagian dari teks prosedur kompleks yang isinya bersifat umum atau general. Contohnya, cara menyambungkan internet dengan modem eksternal. Internet merupakan media paling revolusioner. Banyak pengembangan pada internet, salah satunya adalah perkembangan akses internet menggunakan modem eksternal. Yang ketiga, material, bahan, atau alat-alat. Pada teks prosedur kompleks, dibutuhkan terutama pada teks prosedur kompleks yang menyatakan langkah-langkah dalam membuat sesuatu. Yang keempat, tujuan. Tujuan adalah maksud yang ingin kita capai dari suatu hal. Contohnya, berikut ini hal yang harus Anda lakukan ketika mengikuti ujian. Dengan memperhatikan hal tersebut, Anda dapat mengerjakan ujian dengan baik dan lancar. Dan yang terakhir atau yang kelima, langkah-langkah. Langkah-langkah adalah susunan tata cara untuk mencapai tujuan. Contohnya, pertama, siapkan peralatan tulis. Kedua, periksalah kelengkapan lembar soal dan jawaban. Kemudian, kaidah kebahasaan teks prosedur kompleks ada 3. Yang pertama, kalimat perintah atau kata kerja imperatif. Pada teks prosedur kompleks, banyak dijumpai kalimat perintah. Konsekuensi dari penggunaan kalimat perintah, banyak pula pemakaian kata kerja imperatif, yakni kata yang menyatakan perintah, keharusan, atau larangan. Contohnya seperti tuangkan, kocokkan, hidangkan, dan lain-lain. Yang kedua, konjungsi atau kata penghubung. Terdapat banyak sekali konjungsi pada teks prosedur kompleks yang menyatakan waktu kegiatan, contohnya seperti kemudian, setelah itu, selanjutnya, dan lain-lain. Dan yang terakhir, yaitu kata penunjuk waktu, contohnya seperti tunggu selama 10 menit, diamkan 5 menit, dan lain-lain. Setelah tadi dijelaskan mengenai pengertian, struktur, dan kaidah kebahasaan teks prosedur kompleks, di sini kami juga akan memberikan 2 contoh. Contoh yang pertama, bagian judul, yaitu cara membuat blog via Blogspot. Yang kedua, terdapat pendahuluan, yaitu blog merupakan aplikasi web yang berbentuk tulisan-tulisan dalam sebuah halaman web. Selanjutnya ada tujuan atau manfaat, yaitu di dalam blog kita bisa mendapatkan berbagai macam informasi sesuai dengan yang kita inginkan. Selanjutnya ada langkah-langkah, yaitu
Berikut adalah langkah-langkah membuat blog via Blogspot. Yang pertama, masuk ke laman situs www.blogger.com. Yang kedua, kemudian klik sign up yang ada di pojok atas. Yang ketiga, isi aplikasi dari pendaftaran pada akun Google yang nantinya muncul secara otomatis. Yang keempat, isi kolom untuk memverifikasi, kemudian klik send untuk verifikasi kode. Yang kelima, masukkan kode yang telah diterima melalui SMS, kemudian klik verifikasi. Yang keenam, apabila sudah berhasil, kita akan diminta login. Yang ketujuh, setelah login, masuk ke bagian dashboard, kemudian kita bisa mulai membuat blog dengan mengklik tombol untuk blog baru. Yang kedelapan, lalu isi jendela pembuatan blog sesuai dengan keinginan dan kebutuhan kita, misalnya pada judul, template, alamat, dan lain sebagainya. Dan yang kesembilan, setelah itu klik membuat blog, dan blog pun sudah siap digunakan. Contoh kedua, yang pertama bagian judul, yaitu cara membuat lilin aromaterapi. Bagian yang kedua, pendahuluan, yaitu lilin aromaterapi merupakan sebuah cara untuk melakukan terapi. Ketiga, bagian tujuan atau manfaat. Terapi ini sangat diminati khususnya bagi kita yang bertujuan ingin mengharumkan kamar dengan wangi bahan atau bunga yang menyenangkan. Yang keempat, bagian material atau bahan atau alat-alat. Yang pertama, lilin ukuran besar dengan segala warna. Kedua, aromaterapi alami seperti kayu manis atau parfum melati. Ketiga, gelas bekas dari kaca. Dan bagian yang terakhir yaitu langkah-langkah atau cara pembuatan lilin aromaterapi. Yang pertama, panaskan lilin di atas wajan dengan api kecil dan sisihkan sumbunya. Kedua, tambahkan parfum pada saat lilin dipanaskan dengan hati-hati. Ketiga, setelah lilin meleleh, masukkan ke dalam gelas bekas dan pasang sumbunya. Keempat, tunggu beberapa saat hingga mengering. Pecahkan gelas dengan perlahan. Kelima, setelah lilin tercetak, panaskan bagian tepi lilin untuk ditempeli dengan kayu manis. Susun kayu manis sampai habis. Dan bagian yang terakhir, tunggu kering dan lilin siap digunakan. Dari dua contoh yang telah kami berikan, terdapat perbedaan antara contoh pertama dan kedua, yaitu pada bagian struktur teks prosedur kompleks. Contoh pertama, tidak terdapat material, bahan, atau alat-alat. Sedangkan pada contoh kedua, terdapat material, bahan, atau alat-alat. Sekian yang dapat kami sampaikan, dan semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.